Namanya Maya, wanita sukses pemilik butik besar yang hidup sendirian di rumah mewahnya. Malam itu juga, dia menawariku pekerjaan sebagai sopir pribadinya. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku mulai mengantar Maya kemanapun dia pergi, menemani meeting bisnisnya, makan malam bersamanya. Bahkan perlahan rumah besar yang dulu terasa dingin, mulai terasa hidup karena kehadiranku. Dan tanpa sadar, aku jatuh cinta padanya. Setiap malam kami selalu bersama. Maya yang terlihat kuat di depan semua orang ternyata menyimpan kesepian yang begitu besar. Dia sering bercerita tentang hidupnya, tentang rasa sakitnya, tentang mantan suaminya yang dulu mengkhianatinya. Aku pikir waktu akan membuat Maya melupakan semuanya. Sampai suatu malam, aku mendengar Maya memanggil nama mantan suaminya saat tidur, bukan namaku. Malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, ternyata sebagian hati Maya masih tertinggal pada masa lalunya. Aku mencoba mengabaikan semuanya, tapi semakin lama aku semakin merasa bahwa aku hanya hadir untuk mengisi kekosongan di hidupnya. Akhirnya diam-diam, aku mencari tahu tentang mantan suaminya. Namanya Adrian. Dan saat aku bertemu dengannya, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Adrian masih mencintai Maya. Bahkan penyesalan terlihat jelas di wajahnya. Sejak saat itu aku tahu, cinta mereka belum benar-benar selesai. Namun yang paling menyakitkan adalah saat Maya berkata ingin menikah denganku. Aku ingin percaya, tapi matanya selalu berubah setiap nama Adrian disebut. Sampai akhirnya aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku mempertemukan mereka kembali, tanpa sepengetahuan Maya. Awalnya mereka bertengkar hebat. Maya menangis dan menyalahkan Adrian karena sudah menghancurkan hidupnya. Tapi di balik semua kemarahan itu, aku bisa melihat cinta yang masih tersisa di matanya. Dan benar saja, malam itu Maya kembali jatuh ke pelukan Adrian, sementara aku pergi sendirian meninggalkan mereka. Keesokan harinya, aku mengemasi barang-barangku dan memutuskan pergi dari rumah Maya untuk selamanya. Maya menangis memintaku bertahan, tapi aku sadar satu hal. Aku gak mungkin menang melawan kenangan bertahun-tahun yang masih hidup di hati seseorang. Sejak hari itu aku menghilang dari hidup Maya. Aku pergi ke kota lain dan memulai hidup dari nol lagi. Dan setahun kemudian, aku kembali ke kota tempat semuanya bermula. Aku duduk di dalam mobil di seberang rumah Maya. Dari sana, aku melihat Maya dan Adrian duduk bersama di halaman rumah.